Mari kita selami dunia aviasi militer yang penuh misteri dan inovasi. Sebuah pesawat yang dijuluki Black Widow 2 atau Grey Ghost yang membawa janji superioritas udara mutlak. Hari ini, kita akan mengungkap kisah YF-23, sebuah mahakarya teknik yang hampir mengubah arah sejarah penerbangan militer Amerika Serikat. Bersiaplah untuk terpukau oleh detail-detail yang jarang terungkap, fakta-fakta menarik yang akan membuat Anda berdecak kagum, dan sebuah narasi yang akan membawa Anda pada perjalanan melintasi waktu, dari meja gambar insinyur hingga ujung landasan pacu yang sunyi. YF-23 tidak bisa dilepaskan dari sebuah kompetisi sengit yang dikenal sebagai Advanced Tactical Fighter, ATF, program di akhir tahun 1980-an. Saat itu, Perang Dingin masih memanas, dan Amerika Serikat menghadapi ancaman serius dari pesawat-pesawat tempur Soviet yang semakin canggih, seperti MiG-29 dan Su-27. Angkatan Udara AS membutuhkan pesawat tempur superioritas udara generasi baru yang mampu mengatasi ancaman tersebut. Mereka menginginkan pesawat yang tidak hanya cepat dan lincah, tetapi juga memiliki kemampuan siluman atau stealth yang belum pernah ada sebelumnya. Dua tim raksasa industri pertahanan AS menerima tantangan ini, Lockheed Martin dengan proyek F-22 Raptor, dan Northrop McDonnell Douglas dengan proyek YF-23. Sejak awal, filosofi desain kedua pesawat ini sangat berbeda. Lockheed cenderung pada desain yang evolusioner namun tetap berani, sementara Northrop mengambil pendekatan yang lebih radikal, mencoba mendorong batas-batas teknologi aviasi. Pengembangan YF-23 dimulai dengan fokus pada tiga pilar utama, stealth ekstrim, kecepatan supersonik yang berkelanjutan, dan kemampuan manuver yang unggul. Para insinyur Northrop sangat ambisius. Mereka bertekad menciptakan pesawat yang hampir tidak terlihat oleh radar musuh, yang bisa terbang lebih cepat dari suara tanpa perlu afterburner, sehingga menghemat bahan bakar dan mengurangi jejak inframerah, dan yang bisa mendominasi langit dalam pertempuran jarak dekat. Tim desain YF-23 terdiri dari beberapa otak paling brilian di bidang aerodinamika dan teknologi siluman. Mereka mempelajari setiap detail, dari bentuk sayap dan badan pesawat yang halus hingga penempatan intake udara dan knalpot mesin yang tersembunyi. Hasilnya adalah sebuah pesawat dengan siluet yang sangat unik, seperti pisau cukur yang tajam, dengan permukaan datar yang saling bersilangan untuk meminimalkan pantulan radar. Pada tahun 1989, dua prototipe YF-23 mulai dibangun. Yang pertama, berwarna abu-abu gelap, dijuluki Spider atau Grey Ghost, dilengkapi dengan mesin perat dan Whitney YF-119. Yang kedua, berwarna hitam legam, dijuluki Black Widow 2, sebagai penghormatan kepada pesawat tempur malam P-61 Black Widow Perang Dunia II, dan menggunakan mesin General Electric YF-120. Kedua mesin ini adalah prototipe dari mesin jet paling canggih pada masanya, dirancang untuk memberikan daya dorong yang luar biasa dengan efisiensi bahan bakar yang tinggi. Penerbangan perdana YF-23 terjadi pada tanggal 27 Agustus tahun 1990. Pesawat ini segera menunjukkan performa yang mengejutkan. Dalam uji coba, YF-23 berhasil mencapai kecepatan supercruise Mach 1.6, sebuah pencapaian yang mengesankan untuk pesawat pada masanya. Kemampuan silumannya juga dikatakan sangat superior, bahkan melebihi ekspektasi. Pilot uji menggambarkan YF-23 sebagai pesawat yang sangat stabil dan mudah dikendalikan, bahkan pada kecepatan tinggi. Namun, di balik semua kehebatan ini, ada perdebatan internal yang sengit. Northrop berjuang keras untuk membuktikan bahwa desain radikal mereka lebih unggul. Mereka menekankan bahwa YF-23, dengan desainnya yang lebih sederhana dan efisien, akan lebih murah untuk diproduksi dan dirawat dalam jangka panjang. Mereka juga berpendapat bahwa fokus ekstrim pada stealth dan supercruise adalah kunci dominasi udara di masa depan. Namun, Angkatan Udara AS memiliki pandangan yang sedikit berbeda. Meskipun mengakui kehebatan YF-23, mereka juga mencari pesawat yang sangat lincah dalam pertempuran jarak dekat. F-22, dengan thrust vectoring nozzles-nya, menawarkan kemampuan manuver yang tak tertandingi pada saat itu. Ini menjadi salah satu faktor penentu dalam kompetisi yang ketat ini. Pada akhirnya, pada tanggal 23 April tahun 1991, Angkatan Udara AS mengumumkan pemenang program ATF, F-22 Raptor dari Lockheed Martin. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak,
terutama di kalangan penggemar aviasi dan insinyur Northrop. Meskipun YF-23 menunjukkan performa yang luar biasa, F-22 dianggap lebih seimbang dalam hal kombinasi stealth, kecepatan, dan manuverabilitas. Ada juga faktor risiko. Desain YF-23 yang terlalu radikal mungkin dianggap memiliki risiko pengembangan yang lebih tinggi. Selain itu, ada spekulasi bahwa kemampuan manuver F-22 yang superior, terutama dalam pertempuran jarak dekat, menjadi faktor krusial yang membuatnya unggul. Meskipun YF-23 tidak pernah masuk produksi massal, warisannya sebagai pesawat tempur yang revolusioner tetap tak terbantahkan. Ada banyak fakta menarik dan kehebatan yang patut kita selami lebih dalam. YF-23 adalah pelopor dalam desain siluman. Bentuknya yang unik, dengan sayap trapesium besar dan ekor V yang tajam, dirancang untuk memantulkan gelombang radar menjauh dari sumbernya. Permukaan bawah pesawat yang rata dan mulus, serta penempatan intake udara di bagian atas badan pesawat, semakin meningkatkan kemampuan silumannya. Bahkan knalpot mesinnya dirancang khusus untuk mengurangi jejak inframerah, membuatnya sulit dideteksi oleh sensor panas. Tanda radar YF-23 jauh lebih kecil dibandingkan F-22, menjadikannya pesawat hantu yang sesungguhnya. Keunggulan terbesar YF-23 yang sangat dikagumi adalah kemampuannya untuk melakukan super cruise, yaitu terbang pada kecepatan supersonik tanpa menggunakan afterburner. Ini bukan hanya menghemat bahan bakar secara drastis, tetapi juga mengurangi jejak panas mesin, membuatnya lebih sulit dilacak oleh rudal inframerah. Kemampuan ini memungkinkan YF-23 untuk mencapai area pertempuran lebih cepat dan mempertahankan kecepatan tinggi sepanjang misi, memberikan keunggulan taktis yang signifikan. Kecepatan dan jangkauan yang luar biasa, YF-23 dirancang untuk menjadi sangat cepat. Dengan dua mesin Pratt dan Whitney YF-119 atau General Electric YF-120, pesawat ini mampu mencapai kecepatan Mach 2.2 atau lebih. Jangkauan operasionalnya juga sangat luas, memungkinkan misi-misi jauh ke wilayah musuh tanpa perlu pengisian bahan bakar di udara. Ini adalah kombinasi kecepatan dan daya tahan yang jarang ditemukan pada pesawat tempur lainnya. Meskipun teknologinya canggih, Northrop berusaha keras untuk membuat desain YF-23 sesederhana mungkin untuk mengurangi biaya produksi dan perawatan. Misalnya, YF-23 hanya memiliki dua permukaan kontrol aerodinamis yang bergerak di setiap sisi sayap, dibandingkan dengan F-22 yang memiliki lebih banyak. Hal ini mengurangi kompleksitas mekanis dan potensi masalah teknis. Berbeda dengan F-22 yang menggunakan thrust vectoring nozzle yang bisa bergerak dua dimensi, atas bawah, YF-23 menggunakan desain knalpot mesin yang tetap. Meskipun tidak memberikan manuverabilitas ekstrim seperti F-22, pendekatan ini berkontribusi pada kemampuan siluman yang lebih baik dan kompleksitas mekanis yang lebih rendah. Fokus utama YF-23 adalah pada kecepatan dan stealth, bukan pada dogfight jarak dekat. Kokpit YF-23 didesain dengan ergonomi canggih dan tampilan digital yang inovatif, memberikan pilot informasi vital dengan cepat dan intuitif. Tujuannya adalah mengurangi beban kerja pilot dan meningkatkan kesadaran situasional. Meskipun kalah dalam kompetisi, banyak teknologi dan konsep desain yang dikembangkan untuk YF-23 akhirnya mempengaruhi program pesawat siluman selanjutnya. Pelajaran yang diambil dari desain YF-23, terutama dalam hal stealth dan super cruise, membantu memajukan ilmu aerodinamika dan material komposit. Bahkan beberapa konsep yang tidak digunakan pada F-22 kemudian muncul pada desain pesawat lain. Kisah YF-23 adalah pengingat yang kuat bahwa dalam perlombaan teknologi militer, tidak selalu pesawat paling canggih atau paling revolusioner yang pada akhirnya menang. Faktor-faktor seperti risiko pengembangan, biaya, dan kebutuhan strategis yang berubah dapat memainkan peran yang sama pentingnya. Namun, kita tidak boleh melupakan YF-23. Ia adalah sebuah mahakarya teknik, sebuah bukti dari ambisi dan inovasi tanpa batas dari para insinyur yang menciptakannya. Meskipun tidak pernah menjadi tulang punggung Angkatan Udara AS, YF-23 tetap menjadi, apa jika, yang menarik dalam sejarah aviasi militer. Sebuah pesawat yang begitu hebat, begitu maju, sehingga ia layak dikenang sebagai salah satu pesawat tempur paling menarik dan misterius yang pernah ada. Dua prototipe YF-23 yang masih ada saat ini adalah monumen bisu bagi sebuah era inovasi dan persaingan yang sengit.
Salah satunya dipamerkan di National Museum of the United States Air Force di Dayton, Ohio, dan yang lainnya di Western Museum of Flight di Torrance, California. Mereka berdiri sebagai saksi bisu atas sebuah impian yang hampir menjadi kenyataan, sebuah pesawat yang, meskipun tidak pernah melihat pertempuran, tetap menginspirasi dan memukau para penggemar aviasi di seluruh dunia. Jadi, lain kali Anda mendengar tentang F-22 Raptor, ingatlah YF-23. Ingatlah, Black Widow 2, dan Grey Ghost, pesawat yang hampir mengubah segalanya, dan tetap menjadi salah satu misteri terbesar dan paling memukau dalam sejarah penerbangan militer. Potensinya yang tak terbatas akan selalu menjadi bagian dari legenda. Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan ini untuk mengungkap kisah YF-23. Seperti biasa, jika Anda menikmati videonya, silakan beri like dan berlangganan saluran untuk melihat lebih banyak konten seperti hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.